akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Minggu, tertulis dalam kitab 2 Samuel 9 ayat 1 hingga ayat 8. 2 Samuel 9 ayat 1 hingga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Zila. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Jonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Lalu jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan, firman-Mu berkatilah. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Salam semangat dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, terkhusus kecemasan dan ketakutan karena pengaruh pandemi Corona 19 ini. Dijauhkan dari kita. Bila mana ada saudara kita yang mengalami sakit penyakit termasuk pengaruh pandemi, semangat, semangat saudariku, semangat, semangat sahabatku. Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Tuhan Yesus adalah obat. Firman-Nya adalah kekuatan kita. Sekali lagi shalom, salam sehat, semangat. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peduli terhadap orang-orang yang disabilitas, yang lemah, yang sakit, yang buta, yang miskin. Lalu konteks utama, bagaimana caranya di antara kebanyakan kejahatan seseorang kita mengambil ada kebaikan. Bagaimana caranya mengutamakan kebaikan dari seseorang walau sedikit di antara begitu banyak kejahatannya. Sama seperti yang terjadi kepada Daud dan Jonatan atas hubungannya yang begitu baik ketika kerajaan Raja Saul yang berusaha ingin membunuh. Sangat sulit. Bagaimana caranya melihat sebuah kebaikan dari seseorang yang selama ini membenci, bahkan jangankan menerima, memaafkannya aja susah. Jangan-jangan perbuatan yang baik pun seringkali kita lupakan, seolah-olah itu tidak pernah terjadi, bahwa dia sungguh berjasa bagi kita, sudah seringkali berbuat baik terhadap kita. Sehingga semua perbuatan yang baik itu berlalu dengan segala kesibukan kita, dengan segala keangkuhan kita, dengan segala pekerjaan kita. Kadangkala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak nampak karena kondisi keadaan. Perbuatan yang baik itu akan sirna karena kepentingan.
Apa yang dilakukan sahabat kita yang begitu baik, kadangkala karena ada keinginan ataupun harapan jabatan, maka kita akan menginjak, bahkan memukul sahabat kita dari belakang. Ya, lupa kacang akan kulitnya. Itulah yang sering terjadi bila seseorang itu sudah sukses. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Persahabatannya dengan Jonatan tidak bisa dilupakan atau tidak bisa dihalangi oleh kegiatan apapun di dunia ini. Situasi politik apapun, pilkada, pemilihan raja atau apapun segalanya tidak akan mampu membatasi hubungan yang baik antara Daud dan Jonatan. Begitu sakitnya perasaan Daud ketika dia mau dibunuh oleh Raja Saul ayahnya. Tapi motivasi yang terbaik muncul dari Daud. Tidak demikian dengan Daud. Persahabatannya dengan Jonatan tidak bisa dilupakan. Persahabatan mereka tak akan pernah pudar. Kepentingan politik negara pun tidak akan mampu menghancurkan persahabatan mereka yang baik selama ini. Gara-gara pemilihan atau apapun tidak akan pernah menghancurkan persahabatan Raja Daud dengan Jonatan. Bagaimana dengan kita? Jemaat-jemaat HKI, para pendeta HKI, apakah persahabatan kita hancur gara-gara dengan pemilihan? Entah tanda kutip pemilihan yang mana. Dua hal yang pertama yang perlu kita ingat dari motivasi Raja Daud ini, ketika dia baru duduk nyantai, lalu terbersit di pikirannya, kayak mana ya Jonatan? Setelah dia mendapat begitu banyak kemenangan, begitu banyak kebijaksanaan dan harta dari Tuhan. Yang pertama, bagaimana saya mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan banyak berkat bagi kemenangan bagi saya, yang mendapatkan janji-janji yang luar biasa. Dan yang kedua, hubungan yang baik dengan orang-orang yang lemah, cacat, sakit, disabilitas. Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan yang baik. Mungkin saja dia merasakan kekentalan hubungannya dengan Jonatan, walau sebenarnya mungkin dia belum tahu bahwa keturunan Jonatan itu ada. Tapi menurut 2 Samuel 4 ayat 4, Mephiboset masih berumur 5 tahun kurang lebih. Jonatan sudah meninggal. Benar sekali motivasi Daud sangat menggairahkan orang-orang percaya saat ini. Dia tidak melihat apakah benar-benar, dia tidak mempertanyakan apakah memang benar-benar Mephiboset itu adalah anak Daud, anaknya Jonatan dari Saul. Sementara Mephiboset itu sudah diadopsi atau tinggal di rumah si Mahir, salah seorang hamba Saul. Jadi dia percaya bahwa Mephiboset itu benar-benar anak Saul, karena dijelaskan berulang-ulang sekali juga dalam firman ini. Satu-satunya anak Jonatan adalah Mephiboset. Pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita petik dalam nas ini, bagaimana caranya mengampuni orang-orang yang bersalah dan membalaskan kebaikannya, perbuatan yang baik itu. Itu yang pertama. Dia benar rasakan begitu pahit getirnya kehidupannya ketika dia harus lari dan lari sehingga bersembunyi di gua karena kejaran-kejaran. Rencana Raja Saul ingin membunuhnya. Tapi dia tidak melihat sisi jahatnya itu.
Sejahat-jahatnya seseorang pasti ada sisi baiknya. Begitu juga sebaliknya. Tidak berarti sampai di situ motivasi yang benar dari Daud. Bukan hanya belajar dan belajar mengampuni, bahwa sikap mengampuni tidak hanya dikatakan memaafkan, saya maafkan. Tetapi yang terbaik adalah memberi buah yang baik dengan mengampuni itu. Mewujud nyatakan. Dia ingin membuktikan buah dari pengampunannya. Yang diingatnya adalah hubungan baiknya dengan Jonathan masih muda. Itulah yang sangat berharga. Keturunan Daud betul-betul memahami posisinya yang tidak berarti lagi bagi kerajaan. Dia merasakan benar-benar bahwa perlu sekali bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur, mengucap syukur ketika ada persahabatan yang tidak bisa diingkari. Sementara Mephiboset, keluarga Saul benar-benar menyadari kami sudah sungguh lemah, tidak ada gunanya, tidak berarti lagi bagi keluarga kerajaan dan juga bagi bangsa Israel. Dengan alasan perbuatan, mengingat perbuatan jahat Raja Saul kepada Daud yang berusaha ingin membunuhnya. Tetapi Daud tidak mengalaskan niat baiknya berdasarkan pengalaman buruknya dari Saul, dan juga karena dia sudah sukses menjadi seorang raja yang besar, termasuk, sehingga begitu mudah melupakan kasihnya, kebaikannya kepada keluarga Saul. Janganlah berhenti berbuat baik. Janganlah berhenti berbuat baik walaupun kita tidak perlu berharap sesuatu imbalan yang baik dari perbuatan yang baik itu yang kita lakukan. Maka lakukanlah kebaikan dengan harapan balasannya hanya dari Tuhan dan balasannya yang lebih besar. Janganlah berbuat kebaikan hanya mengharapkan imbalan yang datangnya dari dunia ini, dari seseorang yang mengharapkan balas kebaikan pula. Jonathan sungguh berbeda. Ayahnya Saul yang begitu jahat, sehingga dia tidak diinggapi roh Tuhan pergi darinya. Tetapi Jonathan membangun persahabatan, lalu keturunannya yang mendapat upah. Sama dengan hidup kita zaman sekarang. Apa yang kita tuai sekarang bisa saja itu adalah karena perbuatan baik orang tua kita, nenek moyang kita. Kita mau belajar dari kebaikan hati seorang Raja Daud, mencari dan ingin berbagi dengan keturunan Raja Saul untuk membalaskan kebaikan Jonathan semasa hidupnya. Dan tidak sedikit di antara kita yang tidak bisa, yang tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik, membalaskan kebaikan seseorang sewaktu masih hidup. Alangkah indahnya bila kita mewujudkannya kepada keturunannya, anak cucunya. Janganlah pula melupakan kebaikan sahabat kita meskipun ia sudah tiada. Karena perbuatan Daud ini perlu diteladani. Janganlah kita sampai kehabisan akal di dalam perbuatan yang baik semasa hidup kita. Berlombalah dan usahalah untuk melakukan yang baik. Bila kita merasa bahwa belum mampu memberikan kebaikan itu kepada seseorang dan juga berbuat baik kepada pelayanan Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kita, kita ingatlah firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sementara di sisi yang lain, Mephiboset adalah keturunan Jonathan bin Saul. Dia cacat kakinya, berarti orang yang tidak secara fisik lemah. Siba dan Mahir adalah hamba Saul yang ketakutan dan merasa bersalah ketika Raja Daud memanggil mereka, berpikir apalah yang akan kami terima. Begitu juga dengan Mephiboset, mereka merasa semakin bersalah atas perbuatan Tuhan mereka. Sehingga ketika mereka menuruti panggilan raja, mereka merasa takut dan cemas
akan apa yang akan diperbuat raja sebagai balasan dari perbuatan tuan mereka. Lalu Mephiboset tersungkur dan bersujud di tanah di hadapan Daud. Inilah hambaku tuanku. Lalu berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayah. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Di sini ada nenek dikatakannya. Sebenarnya kalau laki-laki, apalagi orang Asia, kakekmu. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ada dua kalimat yang boleh kita lihat, yang perlu kita renungkan sebagai modal kita dari nats ini. Yang pertama, mengembalikan sawah ladang dari nenek moyangnya. Mengembalikan tanah warisan nenek moyang atau mengembalikan harta tanah rakyat adalah tradisi di Israel. Dan orang yang menerimanya, keluarga salah satu dari anak cucu, itu adalah orang yang mendapat penghargaan tertinggi, dimuliakan. Dan yang kedua, tidak cukup hanya mengembalikan hak rakyat, mengembalikan hak orang-orang yang terpinggirkan, mengembalikan hak orang-orang lemah, atau berjuang untuk menyemangati. Bukan cukup di situ saja. Tetapi Daud menjamu mereka makan dan minum sehidangan. Bukan dalam artian sehidangan menjamu sekali saja, tetapi adalah menetap. Daud memposisikan Mephiboset sebagai tamu terhormat dan memberi tempat yang baik dan layak sebagai layaknya seorang anggota dalam keluarga kerajaan. Daud tidak memikirkan resiko ketika dia merasa jijik ketika seseorang itu cacat, tidak berguna atau terpinggirkan. Bagaimana nanti dikatakan rakyat ini, bagaimana nanti dikatakan keluargaku, Mama Sibutet ketika ini dijamu, bagaimana pandangan orang sementara dia sakit secara psikologis atau secara politik, bagaimana nanti dikatakan rakyatku seketika orang, anak, keluarga dan keturunan dari Raja Saul yang membunuh saya selama ini, saya terima satu tempat duduk dengan saya. Daud tidak memikirkan resiko yang akan dia terima, walaupun secara politis bisa saja keluarga Saul berencana ke depan untuk membunuh. Tetapi Daud berada pada motivasi yang benar, yaitu penyelamatan, komunikasi yang baik, hospitality. Hospitality, penyelamatan adalah puncak dari ajaran Tuhan Yesus. Kasih Daud bagi penyandang cacat, lemah, miskin, disabilitas tersebut menunjukkan kasih anugerah penyelamatan Tuhan kepada bangsa itu. Dan puncak pekabaran firman Tuhan juga diarahkan pada satu titik, yaitu mengutamakan kepedulian kepada orang-orang yang lemah, miskin, dan cacat. Sehingga ketika penganugerahan itu sungguh luar biasa dari seorang raja yang termasuk, sebenarnya Mephiboset bertanya dalam dirinya yang merasakan kepedihan hidupnya selama ini, sampai menyatakan dirinya sama dengan seekor anjing yang mati, yang menunggu dihinggapi oleh lalat dan dimakan oleh ulat-ulat dan belatung. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Anjing mati diibaratkan. Bagaimana mungkin bisa makan bersama dengan seorang raja yang terhormat, termasmur, sementara ia menganggap dirinya adalah orang yang terbuang, yang dikucilkan, orang yang sebagaimana hubungannya secara psikologis dan sosiologis dijauhkan dari masyarakat, yang hanya menunggu menjadi santapan belatung. Hidupnya sungguh kejam dan tidak berharga. Walaupun zaman sekarang langsung dipotong, digulai, dibelanga, ada anjing. Walaupun zaman sekarang anjingnya sudah masih berkeroncong, berkitar ria, tetapi
orang masih banyak mengejarnya. Buah-buahnya, supnya juga habis, sayang dibuang. Apalagi orang kita kan. Tetapi menurut Mephiboset dirinya sangat menjijikkan. Memang di antara beberapa suku, kalau misalnya ada anjing yang mati, dia dikubur layak seperti manusia. Dia mendapatkan perlakuan khusus. Itu enggak masalah. Yang penting jangan sampai penguburan anjing atau binatang lebih berharga daripada penguburan manusia. Mephiboset sadar betul bahwa yang paling sakit dalam dirinya bukan hanya sakit tubuhnya, tetapi yang paling menyakitkan adalah cacat mentalnya, cacat psikologisnya, cacat rohaninya. Karena dia sadar betul bahwa Raja Saul yang jahat selama ini, walaupun hampir semua manusia bercacat mata, bercacat di mata Tuhan, tidak ada yang sempurna, semua berdosa. Dia sadar betul begitu banyaknya penolakan dari keluarga dan masyarakat kepadanya, seperti efek psikologis dan sosiologis kalau positif corona yang menyakitkan. Sembuh salah, sakit salah, harus sosialisasi, harus isolasi. Bagaimana kita? Kamu harus begini, ditutup. Yesus juga membekali para muridnya dan juga gereja dan seluruh orang percaya lebih memperhatikan dan peduli kepada orang-orang yang lemah, miskin, cacat dan buta, yang disabilitas. Yang terutama adalah bagaimana menjamu orang yang miskin, yang lemah, membuktikannya sebagai buah iman kita. Memberikan bukan hanya sebatas menjamu atau memberikan tempat yang layak bagi mereka. Apakah rumah kita, ruang rumah kita masih terjamin untuk orang-orang yang lemah? Terjamin lebih baik. Apakah ruang di rumah kita atau di tempat kita akan lebih terjamin dengan mengundang orang-orang yang besar atau pejabat atau yang sama dengan kita daripada mengundang orang-orang yang miskin, yang cacat? Adakah ruang di hati kita yang terjamin lebih nyaman bila diisi oleh orang-orang besar dan mumpuni atau yang gagah? Semua itu tidak menjamin. Yang terbaik adalah bila kasih Tuhan ada di dalam rumah itu, bila roh Tuhan ada di hati kita yang mengundang kita, yang mau menempatkan kita pada tempat yang layak dan berharga. Kondisi itu tidak pernah terpikirkan oleh manusia, tetapi bagi Yesus itu telah dilakukannya melalui salib. Akan lebih berbahagia bila orang-orang yang terpinggirkan, orang disabilitas, lebih kita pikirkan, kita dahulukan. Bukan seperti di zaman belakangan ini, orang yang dipanggil ke depan dalam satu perhelatan adalah orang yang kaya, orang yang punya modal, orang yang bisa diandalkan. Tetapi orang-orang yang miskin, orang yang lemah, datang nggak peduli, nggak ditanya, ya kan? Kalau orang yang berada itu atau anggota yang kuat itu dia resign, kalau dia belum datang kita tunggu saja, tunggu udah di jalan. Tetapi kalau orang-orang lemah, oke, mandapoti mana sida? Iya, mandapoti mana sida katanya. Jadi sama halnya dengan sebuah rumah tangga, harta dan kekayaan yang menghiasi rumah dan hati kita tidak akan pernah menjamin kita bersukacita. Yang perlu dan terutama bagi Daud adalah menunjukkan solidaritas yang benar dan hati yang memberi ruang, peluang dan seperasaan. Ada banyak orang miskin, lemah, cacat, buta dan sakit cepat sembuh bila dia telah merasakan kepedulian, merasakan perhatian, merasakan semangat dari kita yang benar-benar tulus dan murni.
Jadi orang percaya dalam merasakan keadaan dari semangat dari seseorang, dan kita juga gereja sebagai warganya harus berjuang dan membangun bangsa kita yang sedang dilanda begitu banyak persoalan, terkhusus karena ketakutan dan kecemasan karena pengaruh pandemi corona 19 ini. Bangkitlah dan berjuanglah untuk hak-hak orang lemah, miskin dan cacat dan sakit itu, dengan memberi ruang bagi mereka di hati mereka, khususnya secara moral, minimal dukungan doa dan aksi perbuatan baik kita. Marilah setidaknya seperasaan dengan mereka. Mengapa perasaan mereka ditolak, dikucilkan, adalah yang paling menyakitkan, yang menjadikan mereka semakin cemas dan tidak ada lagi yang berani peduli, sehingga membawa mereka semakin terpuruk fisiknya, mental. Lalu dia kalah dengan penyakit. Yang dibutuhkan bukan soal menjauhkan diri, bukan soal semangat begitu saja ungkapan, tetapi ruang komunikasi dan hospitality yang telah diajarkan oleh Yesus sangat dan sangat memperjuangkan dan membela hak mereka, sekaligus menyemangati orang-orang lemah, cacat dan sakit itu. Mungkin saja di zaman belakangan ini masih banyak orang yang seperti orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, yang seolah-olah mampu menjamah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengatur tentang kasih itu, dan yang menjamin tentang kasih dalam hukum Taurat. Tetapi yakinlah, kata-kata aku mengasihi kamu belum tentu mampu mengangkat semangat orang-orang lemah, orang-orang sakit, dan orang-orang yang terpinggirkan itu, kecuali dia rela mengorbankan dirinya, setidaknya sedikit hatinya, aksinya untuk menyemangati mereka sehingga mereka dapat tegar dan bangkit dari semua akar pahit yang menghimpit mereka selama ini. Dan inilah tugas orang-orang percaya sebagai warga gereja dan warga Tuhan yang membedakan kita dari ahli-ahli Taurat. Janganlah pernah berdiam diri atau bersembunyi ketika ada orang lain yang membutuhkan perhatian dan perbuatan baik kita. Lalu pertanyaannya, sebagai bukti ukuran yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum menjadi milik Kristus adalah, sudahkah kita merasakan perasaan pahit orang lain? Sudahkah kita merasakan di hati kita bagaimana sakitnya perasaan orang yang sakit dan lemah itu? Sejauh mana kita memperhatikan mereka? Komunikasi, hospitality yang sangat dibutuhkan oleh sahabat-sahabat kita itu, selagi masih memungkinkan, maka semangatilah mereka. Jangan alaskan kesibukan dan cara duniawi untuk melupakan mereka. Berpura-pura sibuk, berpura-pura takut, berpura-pura banyak pekerjaan. Ada banyak cara menunjukkan kepedulian, yang terutama adalah hati yang tulus dan perbuatan yang baik. Doakan, kasih semangat. Ada lagi orang yang memberikan kepada orang lain hanya berharap balas jasa sesuatu saat kelas, di saat nanti dia akan membantunya. Ada tantangan, ada beban, ada masalah di kemudian hari, kelak ada teman berbagi, berharap balas jasa. Karena orangnya punya harta dan jabatan yang mumpuni, lalu sesering mungkin kita mengundangnya makan ke rumah kita, atau kita lebih dekat dengan mereka. Saudara-saudaraku, marilah membangun kepedulian dan perhatian kita kepada orang-orang yang lemah, miskin, cacat, dan sakit itu melalui aksi perbuatan yang baik kita. Ada banyak cara untuk menyemangati mereka sehingga mereka dapat bangkit meninggalkan kelemahan dan penyakit mereka. Dan janganlah berharap dari dunia ini ketika kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi utamakanlah kebaikan kepada orang-orang yang tak mampu membalaskannya, supaya Bapa kita di sorga membalaskan yang lebih besar dari semua kebaikan kita itu kepada kita berlipat ganda. Janganlah kita sama seperti orang Yahudi dan orang Farisi
yang melakukan hukum Taurat hanya untuk dipuja dan dipuji, karena mereka berasumsi bahwa mereka adalah hamba hukum Taurat. No. Bagi kita juga orang Batak, semiskin atau sesusah apapun hula-hulanya, borunya, itu tetap hula-hulanya, itu tetap borunya. Atau saudaranya, itu tetap saudaranya. Tidak pernah dikatakan ada hula-hula karena udah miskin, karena udah cacat. Tapulo naik do namar keluarga, katanya orang Batak, menunjukkan eratnya tali persaudaraan itu. Betul ya? Betul. Pejabat dan orang kaya pun saudaranya perempuan tidak akan menjadikan statusnya lebih ditinggikan dari hula-hula. Meskipun seringkali terjadi jika saudara itu tulang hula-hula, saudara dari pihak laki-laki dan perempuan, banyak usaha dan harta pejabat, maka kita ido tulangmu, ido boruku, ido bapak udam. Kalau miskin seringkali terlupakan. Jangan. Ini masih seringkali terjadi, sadar atau tidak. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab bagi warga gereja agar lebih mengutamakan kelompok disabilitas dalam pelayanan, baik di gereja, di keluarga maupun di kelompok sosial. Ketika dia orang berada, kaya, pejabat, maka dia akan ditunggu duduk di depan. Kalau miskin atau orang yang lemah, duduknya di belakang. Tidak diperhatikan. Janganlah keadaan status sosial menjadi penghalang persekutuan kita. Yaitu janganlah juga orang-orang yang lemah atau cacat, sakit, semakin menyembunyikan dirinya, juga mengalaskan segala kelemahannya untuk alasan tidak datang dan mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Jangan pula bersembunyi dalam kekurangannya yang sebenarnya adalah dosa. Sadarlah bahwa setiap manusia bercacat di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Yesus telah tersalib untuk menyembuhkan cacat kita. Ingatlah, itu adalah tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan Yesus sejak dulu. Sejak kita menjadi orang Kristen, bantulah orang-orang yang lemah, disabilitas, karena itu adalah perintah Tuhan, dan kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan itu juga tugas mulia. Ketika kita berbuat baik, upah kita atas janji Tuhan akan digenapi. Tuhan pasti lebih mengasihi orang yang berbuat baik, karena itu adalah pekerjaan yang mulia. Kita akan diberkati. Amin.